Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan rasa kecewanya terhadap pejabat daerah di Ngada NTT yang gagal mendeteksi kemiskinan. Dia meminta seluruh perangkat pemerintahan daerah segera meminta maaf kepada keluarga korban. Saya minta kita semua ada di tempat ini, para pejabat-pejabat daerah, saya juga harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sudah, yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala daerah atau kepala daerah, sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model ini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam sama saya cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model ini. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini. Tapi kan itu bukan urusan pemerintah provinsi. Kita gagal Pak Sekda. Turunkan orang malu kita sebagai pemerintah model begini. Ada warga kita mati hanya karena model begini. Harus ke sana. Kuburannya tidak boleh pakai tanah. Kuburkan dia dengan layak. Kita harus seperti Mother Teresa itu loh. Dia pun mati sebagai manusia. Nggak boleh model begini. Malu saya sebagai gubernur model ini. Jangan ada model-model begini kejadian ini. Besok ada lagi model begini Pak, saya tuntut orang-orangnya. Kalaupun saya salah, saya siap dituntut. Kesalahan itu ada di mana, siap dia dituntut untuk itu. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini. Guna apa kita punya perangkat itu PKH, perangkat sosial segala macam, uang ngalir triliunan ke NTT urusan orang miskin. Masih ada yang mati urusan begini nih. Nggak boleh Pak Sekda, ini nggak boleh nih. Mungkin kan sudah banyak orang mati model begini, pemerintah jadinya agak abai gitu. Agak kaget juga saya. Ini cukup, ini yang terakhir. Besok secara berjenjang bertingkat, siapa punya tanggung jawab kita eksekusi. Peristiwa di Ngada, Nusa Tenggara Timur seolah menjadi alarm bagi kita semua bahwa kepekaan dan peduli dengan sekitar harus diperhatikan. Jauh sebelum peristiwa di Ngada, sepasang suami istri membagikan buku secara gratis kepada anak-anak di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ya, inilah kegiatan yang dilakukan sepasang suami istri di Desa Tegal Manggung, Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dibagikan di media sosial @aa Saipudin. Dirinya membagi-bagikan buku tulis secara gratis kepada anak-anak bersama sang istri. Aa Saipudin bukan orang kaya raya yang memiliki harta sangat berlebihan, tapi berbagi hal sederhana seperti buku tulis, seragam, dan kebutuhan sekolah kepada anak-anak ternyata maknanya sangat luar biasa. Aktivitas ini dibagikan pada 5 Juli 2025. Seandainya kita semua memiliki kepedulian yang sama seperti yang dilakukan Aa Saipudin, mungkin kisah pedih dari Ngada, Nusa Tenggara Timur tidak akan pernah kita dengar. Pemirsa, viral video mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan anggota Intel di sebuah warung makan saat berkunjung ke Karanganyar, Jawa Tengah. Anies bahkan mengajak ketiga anggota Intel tersebut foto bareng. Seperti inilah momen-momen pertemuan Anies bersama anggota Intel. Anies pun menyalami mereka dan mengajak ketiganya berfoto bersama. Anies juga berseloroh daripada sembunyi-sembunyi. Anies lalu menyebut tempat mereka bertugas. Terkait video yang viral Kapendam 4 di Ponegoro Kolonel Andi Sulistyo, ketiga orang yang berfoto dengan Anies Baswedan merupakan anggota Intel Kodim Karanganyar. Ketiganya kebetulan sedang makan di warung makan yang sama dengan Anies Baswedan dan tidak mengetahui kedatangan Anies. Ketiganya kemudian diajak foto bareng dengan Anies Baswedan.
Keinformasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Depok kelas 1A tampak berbeda dari biasanya seusai operasi tangkap tangan yang menjerat salah seorang hakim PN Depok. Suasana gedung PN Depok pun terpantau sepi, berbeda dari biasanya. Sebelumnya, KPK dikabarkan melakukan OTT di Depok dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. Belum ada pernyataan resmi dari PN Depok mengenai OTT ini. Operasi tangkap tangan yang digelar KPK ini dikabarkan menjaring salah satu penegak hukum, yakni Hakim Pengadilan Negeri Depok. Usai kabar penangkapan tersebut, Pengadilan Negeri Depok tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Humas Pengadilan Negeri Depok juga belum memberikan konfirmasi. Hari ini tadi sejak sore hari Kamis tanggal 5 berarti ya, kan tanggal 5 Februari 2026 sore hari telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami. Nanti rekan-rekan sekalian mohon sabar. Mungkin besok informasi yang lebih lengkap dari saat ini akan kami sampaikan. Presiden Prabowo Subianto melantik Anies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Anies Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Anies dilantik Presiden Prabowo setelah rapat paripurna DPR menyetujui dirinya sebagai Hakim MK. Tugasnya adalah menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Selain Hakim MK, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Yuda Agung menggantikan posisi Wamenke sebelumnya, Thomas Jiwandono. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelumnya posisi Wakil Menteri Keuangan kosong pasca Thomas Jiwandono berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung mempunyai pengalaman panjang di Bank Indonesia. Dari sisi akademik, Yuda Agung menyandang Doktor Ekonomi dari Universitas Warwick, Inggris. Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2002. Ia mengundurkan diri dari Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026 lalu. Di internal BI, Yuda Agung bukan figur baru karena memulai karir sebagai ekonom. Dari sisi akademik, Yuda Agung memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga menyelesaikan S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Warwick, Inggris.